2 hari yang lalu kita ada di Kudus, ziarah Habib Ja'far Al-Kaf, Al-Wali As-Salih, Sahib Al-Karamah, Sahib Al-Fadilah, dan juga ziarah Sunan Kudus, namanya Sayyid Ja'far Shadiq, seorang yang menyebarkan dakwah dengan penuh hikmah. Sampai hari ini, sampai ini hari, di Kudus kagak ada yang potong sapi. Padahal mah nyembelih sapi boleh, bahkan dianjurkan oleh Nabi dalam hari raya Idul Adha. Tapi Sunan Kudus punya cara metode yang lain. Ya, kadang-kadang kita perlu mundur sedikit untuk kemudian melangkah lebih jauh. Ada kalanya baginda Nabi juga melakukan hal tersebut waktu Suluh Al-Hudaybiyah. Beliau mau umrah, udah ada kesepakatan, beliau diizinkan umrah, ternyata ditahan dan ada kericuhan, akhirnya Nabi mundur, nggak jadi umrah saat itu. Jadi waktu itu Sunan Kudus juga sama. Pada saat menjelang hari raya Idul Adha, orang-orang Islam saat itu yang jumlahnya minoritas ya, beli sapi untuk disembelih, dikorbankan. Tapi Sunan Kudus kemudian mendengar ada ucapan-ucapan, ada omongan-omongan dari orang-orang Hindu saat itu yang emosi, marah, mengatakan, ini gimana sih, ini ajaran baru, hewan yang kita sucikan malah mau disembelih, kita perangi aja deh gitu. Akhirnya omongan itu kedengaran ke Sayyid Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus. Sunan Kudus berikan pengumuman, maklumat, nggak ada yang boleh potong sapi. Protes terjadi saat itu. Wahai Sunan Kudus, wahai Sayyid Ja'far Shadiq, gimana ceritanya? Nabi Muhammad ngebolehin, kok antum melarang kita? Kata Sunan Ja'far Kudus, ini adalah fatwa yang harus diikutin. Akhirnya semuanya taat, semua nurut. Dan berkah daripada fatwa tersebut, akhirnya tidak lagi terjadi provokasi. Ya nggak jadi itu ribut, nggak jadi berantem, berhenti di situ. Akhirnya umat Islam akur lagi, dan Sunan Kudus bisa dakwah lagi, dakwah pelan-pelan, ngajak orang kepada Allah, ngajak orang kepada Rasulullah. Berhasil, dan tidak terjadi adanya gangguan, tidak terjadi adanya godaan dan lain sebagainya. Betul-betul Sunan Kudus berhasil berdakwah. Tambah lagi umat Islam, tambah lagi umat Islam, bertambah lagi, dan akhirnya menjadi mayoritas. Kalau kita maksa, misalnya kita nih jadi Sunan Kudus, kita paksa, bodo amat, gak ada urusan sama mereka, sembelih, akhirnya kita disembelih juga. Karena kita masih sangat, kekuatan kita sangat sedikit waktu itu. Jadi ada kalanya kita mundur selangkah untuk kemudian melangkah lebih jauh lagi. Orang Jawa itu sangat berpegang teguh sama ajarannya. Sebenarnya sulit mengislamkan orang Jawa saat itu. Orang Jawa itu berpegang teguh, kayak sekarang nih udah Islam, mereka pegang teguh banget. Mereka ziarah, mereka adakan ziarah kubur, adakan bacaan-bacaan zikir, maulid. Nggak ada urusan, orang mau katakan ini nggak boleh, nggak ada urusan, gue pegang tetap nih ajaran nenek moyang gue, leluhur mengajarkan begini, pegang. Sehingga waktu zaman Hindu juga itu berat sebenarnya, tapi itulah hikmah yang dibawa oleh para sunan, yang mana mereka disebutkan dari 9 wali songo ini, 8 adalah sadah atau kita kenal sekarang dengan habaib, anak cucunya baginda Rasulullah SAW. Bahkan kita ziarah juga kemarin di Magelang ke namanya Syekh Subakir. Syekh Subakir itu sebelum Wali Songo atau awal-awal masa Wali Songo. Syekh Subakir datang, terus nggak lama Wali Songo generasi pertama datang. Alhamdulillah, lihat di Kudus sekarang, masya Allah, muslimin dengan begitu banyaknya, dan juga di seluruh pelosok negeri tercinta kita Indonesia. Jadi itulah metode dalam dakwah, namanya manhajud dakwah, metode berdakwah, mengajak orang kepada Allah. Gimana caranya? Itu
lihat, pelajarin bagaimana Rasulullah SAW berdakwah, ikutin caranya.